Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bab terbaru atau bab yang kelima, yaitu tentang suku banyak. Istilahnya ya di sini polinomial ya. Apa itu polinomial? Nah, sebelum kita membahas polinomial, kita akan membahas dulu pengertian suku ya, atau definisi suku. Suku adalah bentuk aljabar yang dihubungkan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Ya, di sini contohnya 3x kuadrat tambah 2x min 10. Nah, ini adalah bentuk aljabar yang dihubungkan dengan penjumlahan atau pengurangan. Nah, yang disebut suku itu ini 3x kuadrat 2x min 10. Nah, ini berarti ada 3 buah suku. Nah, itulah yang dimaksud dengan suku ya. Bentuk aljabar yang mengandung satu suku disebut suku tunggal atau monomial. Dua suku disebut suku dua atau binomial. Lebih dari dua suku disebut suku banyak atau polinomial. Nah, dicontoh di sini berarti ini termasuk polinomial karena terdiri lebih dari dua suku. Ya, nah, yang akan kita bahas itu yaitu tentang polinomial. Nah, polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku atau lebih dari dua suku ya, dan memuat satu variabel. Di sini satu variabel berpangkat bulat positif. Nah, pangkatnya bulat yang positif. Nah, bentuk umum polinomial. Nah, bentuk umumnya seperti ini, an x pangkat n kurangi 1 x pangkat n min 1 ditambah seterusnya a2 x pangkat 2 tambah a1 x tambah a0. Nah, maksudnya di sini yang an min 1, yang a2 a1. Nah, inilah yang disebut koefisien ya. Ini yang dimaksud koefisien. Nah, yang ini n yang di depan berarti n yang paling besar ya, pangkat atau pangkat yang paling besar di sini yaitu namanya derajat polinomial. Ya, yang paling besar disimpan di paling depan namanya derajat polinomial. Nah, sedangkan yang x ini itu namanya variabel ya, x ini variabel. Mungkin ini sudah dibahas dulu di SMP ya, tentang variabel, tentang koefisien ya. Yang a0 ini tidak ada variabelnya, disebut konstanta ya. Jadi itulah bentuk umum polinomial. Supaya lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Misalkan ada 5x pangkat 6 kurangi x pangkat 4 tambah 3x kuadrat tambah 2x plus 7. Nah, ini berderajat berapa? Derajat polinomial berapa? Lihat pangkat yang paling besar. Pangkat yang paling besar ada di yang paling depan, itu pangkat 6. Berarti ini derajatnya berderajat 6. Variabelnya jelas, ini variabelnya nih. Variabelnya yaitu x. Koefisien x pangkat 6 ya, yang menempel atau angka yang berdekatan dengan yang berdampingan dengan x pangkat 6 yaitu angka 5. Nah, x pangkat 4 berarti ini negatif 1. Untuk x kuadrat berarti angka 3. Untuk x pangkat 1 atau x saja berarti 2. Berarti ini yang tidak ada variabelnya disebut konstanta. Oke. Contoh yang kedua. Nah, di sini ada beberapa bentuk aljabar. Kita akan menentukan mana yang termasuk polinomial, mana yang bukan termasuk polinomial. Lihat di sini nomor 1. 5x pangkat 6 kurangi setengah x pangkat 4 tambah 5x plus 2. Ingat tadi definisi polinomial itu terdiri dari satu variabel, pangkatnya pangkat bulat positif, dan terdiri dari beberapa suku. Ya, ini udah jelas beberapa suku, ada 4 suku. Berarti ini polinomial ya. Udah memenuhi syarat polinomial, yaitu terdiri dari beberapa suku. Nah, terus kita lihat variabelnya. Variabelnya di sini ada satu nggak? Yang satu, cuman x aja. Terus kita cek pangkatnya. Apakah pangkatnya bulat positif? Lihat, yang ini pangkat 6 bulat positif, 4 bulat positif, ini 1 bulat positif. Berarti ini sudah termasuk polinomial berderajat 6 ya. Ini 6 kan pangkatnya. Yang kedua, 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurangi 4x plus 6. Ini juga jelas, udah terlihat ya, termasuk polinomial berderajat 3. Nah, yang ketiga lihat 3x pangkat 4 tambah x pangkat 3 kurangi 3 per x kuadrat, nah tambah 6. Nah, lihat ini x kuadratnya atau variabelnya berada di bawah. Nah, kita harus pindahkan dulu ke atas. Kalau pindahkan ke atas berarti pangkatnya berubah menjadi negatif. Nah, udah jelas ya. Meskipun ini terdiri dari beberapa suku, variabelnya cuma x, tapi pangkatnya ada yang negatif. Ingat tadi syaratnya harus bulat positif. Berarti ini bukan polinomial. Nah, yang terakhir, lihat. X pangkat 5 tambah 2x pangkat 3 tambah 2 per 3x kuadrat tambah 5 akar x. Nah, lihat. Di sini ada bentuk pangkat lain, yaitu akar x. Nah, akar x ini kita harus rubah ke dalam bentuk pangkat ya. Nah, akar x itu pangkatnya pangkat setengah. Jadi akar dipangkatkan atau dirubah ke dalam bentuk lain, yaitu pangkat setengah. Nah, lihat ini sudah beberapa suku.
variabelnya cuma 1x, nah lihat pangkatnya. Ini bulat positif, ini bulat positif, ini bulat positif. Nah, ini bentuk pecahan ya, tidak bulat positif. Berarti ini bukan polinomial. Nah, bisa dipahami ya. Mana yang dimaksud polinomial, mana yang bukan polinomial. Nah, terus kita masuk ke dalam operasi polinomial ya. Operasi polinomial itu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, untuk pengurangan dan pertambahan, jika ada polinomial fx berderajat m dijumlahkan atau dikurangkan dengan polinomial x berderajat n, maka hasilnya polinomial dengan derajat paling besar. Jadi kalau ada dua polinomial ditambahkan atau dikurangkan, hasilnya berarti pangkat yang paling besarnya ya, derajatnya. Misalkan x pangkat 5 dan x pangkat 4, berarti nanti hasilnya x pangkat 5 karena derajatnya yang paling besar itu x pangkat 5 gitu ya. Nah, di sini ada sebuah contoh. Fx polinomial 3x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 kurangi 2x plus 5. Nah, Qx 5x pangkat 3 kurangi 3x pangkat 2. Nah, di sini kita tentukan penjumlahannya, pengurangannya, dan perkaliannya. Nah, untuk penjumlahan kita langsung saja jumlahkan ya. Di sini px-nya ini, ini harusnya 2 ya. Nah, 2. Di sini Qx-nya ya, ini tambah ya, ini px, ini qx. Ya, langsung saja jumlahkan. Cara menjumlahkannya berarti yang sejenis ya, x pangkat 4 dengan x pangkat 4 lagi, x pangkat 3 dengan x pangkat 3 lagi. Lihat di sini, x pangkat 4 ada lagi tidak? Nah, tidak ada, berarti ini tulis lagi ya, karena tidak ada pasangannya ya. Terus 2x pangkat 3, cari pasangannya, mana yang x pangkat 3 lagi. Ini dengan ini ya. Berarti kita jumlahkan sama-sama positif ya, jumlahkan 2 tambah 5 berarti 7. Nah, simpan di sini ya. Terus x pangkat 2 mana? Nah, ini 3x pangkat 2 tidak ada pasangannya lagi, berarti tulis lagi di sini. Terus negatif 2x ya, x pangkat 1 tidak ada lagi pasangannya, berarti tulis lagi. Terus 5 tidak ada lagi yang ada konstanta lagi ya, berarti tulis ada 5. Jadi kita jumlahkan atau kurangkan yang sejenis ya, yang pangkatnya sama ya. Nah, ini mungkin kalian juga sudah dipelajari di tingkat SMP ya. Nah, untuk yang pengurangan. Nah, untuk yang pengurangan ini sebagai px, ini qx. Nah, untuk yang pengurangan yang sebelah sini atau dua-duanya boleh, harus pakai kurung ya untuk menandakan negatif ini, memisahkan angka negatifnya, tanda negatifnya. Jadi yang salah satunya harus dikurangi ya. Nah, ini kalikan dulu ya. Pengurangan ini kalikan dulu, jadi jangan seperti penjumlahan, jadi harus dikurung dulu yang qx-nya. Nah, baru setelah itu kita kalikan dengan yang di dalam. Jadi negatif kali 5 negatif 5, negatif kali negatif positif 3x gitu ya. Ini kalikan dulu ke dalam, negatif kali 5 negatif 5, negatif kali negatif 3 berarti positif 3. Nah, setelah itu, setelah kita kalikan negatifnya dengan yang dikurung ini, baru kita operasikan. Hampir sama dengan yang positif. Ini tidak ada pasangannya, tulis lagi yang ini dengan yang ini. Nah, ini positif, ini negatif, berarti 2x pangkat 3 kurangi 5x pangkat 3 berapa? Min 3x pangkat 3. Iya. Terus yang x pangkat 2 ini jadi positif kan? Tulis lagi di sini. Min 2x, ini tidak ada pasangannya. Maaf, ini kelewat ya, min 2x. Oh, ini nih. Di sini harusnya min 2x terus plus 5. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi bedanya yang positif dengan yang negatif. Yang negatif ini tandai dengan kurung dulu yang sebelah sini, yang ujungnya ya. Nah, untuk perkalian, mungkin di sini Bapak lihat banyak yang belum paham tentang perkalian aljabar seperti ini. Nah, untuk perkalian aljabar yang seperti ini, kita kalikannya satu-satu. Jadi 3x pangkat 4 dikalikan, dua-duanya pakai kurung ya. 3x pangkat 4 dikalikan dengan yang 2 ini. Terus setelah itu yang ini juga kalikan dengan yang 2 ini, terus yang ini kalikan dengan yang 2 ini, yang ini juga dikalikan dengan yang 2 ini. Jadi satu-satu ini dikalikan dengan 2 yang sebelah sini. Contoh misalkan 3x pangkat 4 kali 5x pangkat 3. Berarti nah ini kali sini kan. Nah, kalikan 3 kali 5 15. X pangkat 4 dikali x pangkat 3 berarti, nah, kalau perkalian ya, variabelnya sama, kan ini variabelnya sama. Pangkatnya ditambahkan ya, x pangkat 4 kali x pangkat 3. Berarti pangkatnya tambahkan 4 ditambah 3 tuh 7. Nah, seperti itu ya. Terus ini dikali ke sini. 3 kali 3 min 3 min 9. Terus x pangkat 4 kali x pangkat 2 x pangkat 6 gitu ya. Nah, ini satu kali. Sekarang ini udah. Nah, sekarang ini juga sama dengan yang ini. Jadi satu-satu 2x pangkat 3 dikali 5x pangkat 3. 2 kali 5 10. Terus x pangkat 3 kali x pangkat 3 berarti x pangkat 6. Dah dengan ini. Terus kalikan dengan yang min 3.
2 kali min 3 min 6, X pangkat 3 kali 2 X pangkat 5 tambahkan. Nah sudah, ini kan sudah nih. Ini sudah, tinggal yang sini min 2, min 2x. Min 2x kali 5x pangkat 3 berarti min 2 kali 5 min 10 x kali x pangkat 3 x pangkat 4. Oke, tinggal yang ini min 2 kali min 3 plus 6 x pangkat x kali x pangkat 2 berarti x pangkat 3. Ini udah, berarti beres. Tinggal yang 5 kali 5x pangkat 3 berarti 5 kali 5 25 x pangkat 3 ya, karena ini nggak ada x-nya berarti tulis lagi yang ini. Terus 5 kali min 3 berarti min 15 x pangkat 2, seperti itu. Terus kita operasikan sama dengan penjumlahan dan pengurangan tadi, hasilnya seperti ini. Oke, nah itu untuk perkalian ya, jangan lupa. Nah sekarang kita mengeksplor soal atau mengerjakan soal-soal tentang polinomial ya. Misalkan di sini nomor 1, derajat polinomial dari 7x pangkat 5 kurang itu x pangkat 4 tambah 2x pangkat 2 tambah 6 adalah, ingat derajat itu pangkat yang paling besar, biasanya ada di depan, berarti berapa? 5, berarti jawabannya D. Oke, gampang ya. Nah, nomor 2, koefisien x pangkat 3 pada polinomial ini adalah x pangkat 3 mana? Nah ini x pangkat 3. Yang ditanya koefisien, berarti yang berdampingan dengan x pangkat 3 mana? Nah ini min 5, berarti jawabannya C. Seperti itu ya. Terus nomor 3, manakah yang merupakan bentuk polinomial? Nah ini kita harus cek satu-satu. Ini pangkat, lihat, ini udah polinomial semua ya, karena lebih dari 2 suku. Syarat pertamanya udah terpenuhi, maksudnya variabelnya x semua udah terpenuhi. Nah kita tinggal cek pangkatnya. Nah, ini bulat positif, bulat positif. Nah ini di bawah nih, ada di bawah, harus pindahkan ke atas. Berarti kalau pindahkan ke atas, x-nya jadi pangkat negatif ya. Jadi 2x pangkat negatif 1, ini yang ini nih ya. Berarti ini bukan polinomial karena pangkatnya negatif 1. Karena yang ditanyakan itu apa? Syaratnya polinomial itu pangkatnya bulat positif. Berarti ini bukan. Yang kedua, setengah x pangkat 6 3x. Nah, tan pi per 4. Tan pi per 4 berapa? Pi itu kan 180 bagi 4. Tan berarti tan 45 ya. Nah, berarti ini kan 1 ya. Berarti 3x pangkat 4 kali 1. Nah, berarti ini termasuk polinomial ya. Karena 3x pangkat 4 kali 1 3x pangkat 4 kan, tan pi per 4 itu kan 1, jadi kalikan kali 3x pangkat 4. Nah berarti ini pangkatnya kan positif semua, tidak yang negatif, berarti jawabannya yang B. Yang C ini jelas bukan, karena tan x ya, jadi x nya ada di dalam sebuah trigonometri ya. Kalau ada seperti ini jelas bukan ya. Nah ini juga sama. Nah ini bisa nih, cos pi berarti cos 180 ada nilainya. Nah lihat yang ini yang jadi masalah, x pangkat 2 nya ada di bawah, berarti kalau di atas kan jadi x pangkat negatif 2, berarti ini jadi negatif. Ini juga bukan, ini bukan ya. Ini, nah ini ada x sin ya. Nah lihat ini, x nya ada di dalam sebuah sin, x per 2 ada di dalam sebuah trigonometri. Nah ini bukan polinomial juga. Jadi yang termasuk polinomial itu yang B ya. Nah, seterusnya nomor 4, jika polinomial fx berderajat 6 dan polinomial x berderajat 3 dikurangkan, maka derajat polinomial jelas. Nah, tadi pengertiannya, kalau ada 2 buah polinomial ditambahkan atau dikurangkan, berarti derajatnya hasilnya pasti derajat yang paling besar. Berarti derajat paling besar berapa ini? 6, ini 3, berarti hasilnya jawabannya 6. Oke. Nah, sekarang yang nomor 5, diketahui fx segini dan hx ini polinomial dua-duanya ditambahkan, hasilnya nah, yang mana? Pangkat 4 nggak ada lagi di sini ya. Ini kan ini ada 2 polinomial tambahkan, berarti tulis lagi 5x pangkat 4. Pangkat 3 berarti ini min 2x, ini 4x pangkat 3 sama kan, berarti ini nih min, ini plus 4 kurangi 2 berarti 2. Nah gitu. Terus pangkat 2 mana? Nah ini 1, ini 3, ini negatif, ini positif, berarti 3 kurangi 1 2 ya. Nah gitu. Min 5x plus 5x ya, 5x sama 5x, ini plus ini minus, berarti habis ya, berarti x habis. Tinggal yang ini konstanta 4, ini negatif 8, berarti 4 kurangi 8 negatif 4 ya. Berarti jawabannya ini yang mana nih? Yang mana? Ini nggak ada jawabannya ya. Nah ini ya, yang benar ini 5x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4 ya. Ini tidak ada jawabannya. Kayaknya ini nih, ini harusnya 2 nih. Nah, gitu. Oke, dipahami. Nah, sekarang yang nomor 6. Jika polinomial fx berderajat 7, polinomial qx berderajat 2 dikalikan, maka hasil derajatnya, ingat kalau dikalikan tadi apa kata Bapak? Pangkatnya ditambah. 7, ini 2 dikalikan.
berarti pangkatnya ditambah. 7 tambah 2, 9. Oke. Sekarang nomor 7, derajat polinomial dari 2x pangkat 3 tambah 2x kuadrat 3x kuadrat plus 3x min 5 adalah, nah, pangkat yang paling besar ya. Ini lihat bentuknya, 2x pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 dikalikan, jadi ini dipangkatkan terus dikalikan. Nah, berarti ini harus dipangkatkan satu-satu. Jadi 2x pangkat 3 pangkat 2 pangkat dipangkatkan, jadi berapa? Dikalikan, 3 kali 2 berapa? 6 ya. Berarti 2x pangkat 6. Terus dikalikan lagi dengan sini, berarti ditambahkan pangkatnya. 6 tambah 2, 8. Ya, bisa dipahami. Yang ini dipangkatkan ke sini. Kalau dipangkatkan berarti pangkatnya dikali. 3 kali 2, 6. Ya, kita fokus mencari derajat aja. Berarti fokus ke dalam pangkat ya. 3 kali 2, 6. Nah, terus hasil dari sini dikalikan ke sini. Ini kan pangkatnya nih paling besar. Berarti 6 kali 2. Kalau dikalikan, pangkat kalau dikalikan berarti ditambah 6 tambah 2 berarti 8. Nah, jawabannya. Oke.